Dalam perkara perdata misalnya dikenal prinsip nebis in idem. Ya, ini prinsip tidak dapat mengajukan perkara dua kali apabila objek, subjek, dan alasan yang sama. Nah, apakah prinsip nebis in idem ini berlaku di semua kasus perdata atau ada pengecualian? Nah, dalam penelitian saya di dalam membaca pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Mahkamah Agung, ada 3 jenis perkara perdata yang tidak mengenal prinsip nebis in idem, yakni perkara bidang perceraian, yang kedua perkara pemeliharaan anak, dan yang ketiga perkara nafkah anak. Nah, mengapa ketiga jenis perkara perdata ini tidak mengenal nebis idem? Karena situasi terkait dengan perkara yang bersangkutan itu bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan situasi. Nah, sehingga misalnya kalau si penggugat dulu mendalilkan dalam perkara perceraian itu dengan alasan atau mengajukan alasan perkelahian terus-menerus atau perselisihan terus-menerus, tetapi ternyata tidak bisa dibuktikan di depan persidangan alasan yang mendalilkan adanya perselisihan terus-menerus, sehingga tidak bisa dibuktikan, yang berakibat gugatannya ditolak oleh hakim. Namun demikian, karena situasi dan kondisi yang baru, ternyata ada perselisihan, ada pertengkaran terus-menerus, lalu kemudian mengajukan gugatan kembali dan bisa dibuktikan adanya perselisihan atau pertengkaran terus-menerus, maka hakim dapat mengabulkan gugatan si penggugat meskipun pada perkara sebelumnya dengan alasan yang sama, yakni perselisihan terus-menerus tidak bisa dibuktikan. Nah, ini situasi atau kondisi yang baru. Sepanjang kondisi dan situasi yang baru ini bisa dibuktikan meskipun alasannya itu adalah sama. Nah, begitu juga misalnya dalam perkara nafkah anak. Ya, dulu pada perkara sebelumnya mungkin orang tua, misalnya si suami dihukum, ya, bapaknya dihukum untuk membayar nafkah anaknya 2 juta per bulan, tapi karena situasi kondisi yang berubah, nilai uang, nilai barang berubah, sehingga tidak cukup untuk menafkahkan anaknya. Ya, tidak cukup untuk mendidik, biaya pendidikan anak, pemeliharaan anak, biaya sekolah anak, biaya hidup anak tidak cukup dengan 2 juta, maka dapat juga diajukan kembali gugatan nafkah anak. Misalnya ya naik 3 juta per bulan atau 4 juta per bulan. Karena situasi nilai mata uang berubah atau nilai barang berubah dari perkara yang diputus sebelumnya. Apa yang terjadi